Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian saat kita melihat jalan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai akan seluruh aktivitas kami bersama-sama dengan seluruh siswa-siswi adik-adik SD Kristen Elim, kami akan mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, mengurapi kami agar bersama-sama kami dapat memahami firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh siswa-siswi adik-adik SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang Kak Daud sampaikan dalam kitab Injil Matius pasal 20, dibaca ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 ya. Oke, dengan judul firman Tuhan, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Nah, Yesus harus menderita, ya. Kenapa Yesus harus menderita? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama dalam bacaan kita pada saat ini, ya. Nah, tentunya adik-adik, setiap orang itu tidak mau yang namanya menderita, ya. Apapun itu. Karena setiap orang itu pasti menginginkan yang enak, tidak ada penderitaan. Tetapi Yesus mau menderita. Yesus mau dihukum.
Bahkan hukumannya itu ia harus disalibkan. Nah, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus harus menderita? Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan penderitaannya ini, bahwa anak manusia itu Yesus harus menderita, ia harus disesat, ia harus diolok-olokkan, ia harus diserahkan kepada bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk dihukum. Hukumannya itu apa? Hukuman mati. Ia harus disalibkan. Tetapi Yesus menyampaikan satu jaminan yang sungguh luar biasa, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan dibangkitkan. Sebagai murid-murid Yesus, pasti mereka akan merasa kehilangan. Wah, kita pasti akan kehilangan Yesus. Kita tidak akan bersama-sama lagi dengan Yesus. Tidak selamanya demikian. Apa yang dipikirkan murid-murid, ternyata Tuhan Yesus menguatkan mereka bahwa ia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi yang pertama yang kita belajar bahwa ketika Yesus mati, ketika Yesus akan mati, ia tidak mati selama-lamanya. Ia Tuhan yang akan bangkit, akan melawan kematian itu. Sehingga Daud bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Yesus ada di sana. Karena Yesus sudah menang atas maut, ia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, adik-adik, kita belajar tentang penderitaan ini. Ya, kita harus kuat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindari akan penderitaan itu. Pasti penderitaan itu akan datang, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam sekolah, dalam studi kita, dalam meraih masa depan kita. Pasti penderitaan itu ada, ya. Tetapi tidak selamanya penderitaan itu akan terus datang menimpa kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Burung di udara saja Tuhan Yesus bilang apa? Ia pelihara. Apalagi kita manusia, kita jauh melebihi burung yang ada di udara, burung yang ada berterbangan. Karena itu jangan pernah merasa khawatir, ya, jangan pernah merasa khawatir dengan seluruh kehidupan kita. Apapun penderitaan yang sementara ini kita alami, Tuhan Yesus selalu menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus juga akan datang dan memberikan kepada kita jalan keluar, asalkan kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu, bagi seluruh adik-adik SD Kristen Elim, jangan pernah khawatir dengan setiap persoalan, penderitaan yang akan kita hadapi. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiran kepada Allah, serahkanlah seluruh penderitaan kepada Allah. Maka Allah, Yesus Kristus, dialah yang akan bertindak untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus memberkati kami. Sebelum kami memulai aktivitas Tuhan, kami terus mengundang Engkau untuk menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan menuntun kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh aktivitas pembelajaran ini dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim, bahkan seluruh guru-guru yang mengajar. Tuhan juga menolong mereka semuanya Tuhan, agar biarlah setiap pembelajaran yang disampaikan, setiap materi yang diberikan oleh para guru-guru kepada para siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim, mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Susi. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah Ibu Susi, sehingga ia kembali untuk melakukan setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan waktu kami ini, aktivitas kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.